Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Uli. Sekarang saya akan melanjutkan untuk kromatografi lapis tipis ya. Untuk pertemuan kedua dari kromatografi lapis tipis. Kemarin kita sudah sedikit membahas tentang kromatografi ya di pertemuan sebelumnya. Ya, di mata kuliah fitokimia juga ya. Nah, ini akan saya lanjutkan tentang kromatografi lapis tipis lanjutan dari kemarin ya. Karena kalau kita mempelajari kromatografi itu luas sekali atau banyak sekali bahan yang harus kita pelajari atau materi yang harus kita pelajari gitu ya. Nah, kemarin kita sampai pada pengembangan atau eluasi ya. Nama lain pengembangan adalah eluasi. Pengembangan itu seperti apa sih? Pengembangan itu ketika si fase diam sudah dimasukkan ke fase gerak. Nah, nanti kan nih masih ingat ya, ada fase diam, ada fase gerak. Nah, ini chamber, kemudian ini adalah fase gerak. Nah, fase gerak berupa pelarut, bukan pelarut tapi berupa cairan atau reagen yang mau kita gunakan untuk mengambil dari senyawa tersebut atau mengidentifikasi senyawa yang ada dalam sampel. Kemudian ini adalah fase diam. Nah, eluasi itu adalah berjalannya nanti dari fase gerak ini berjalan ke atas. Itu namanya eluasi atau pengembangan. Ya. Jadi adanya adsorpsi dari fase gerak ini ke melewati fase diam untuk menyari si sampel ini ya, sampel yang ada di sini ya. Oke. Nah, bejana diisi fase gerak hingga kedalaman 0,5 cm. Jadi nggak usah tinggi-tinggi atau nggak usah banyak-banyak. Nah, intinya jangan sampai sampel ini tercelup oleh fase gerak. Jadi sampel atau totalan sampel ini, ekstrak ini harus berada di atas fase gerak ya, ketika pertama kali kita memasukkan. Nah, setelah itu biasanya kalau pakai chamber yang bentuknya gelas itu kurang lebih sekitar 10 ml yang kita butuhkan. Tapi chamber itu kan macam-macam ya. Chamber itu macam-macam, ada yang gede juga, ada yang kecil. Nah, itu tergantung dari fase diam yang kita gunakan. Nah, fase diam lebarnya fase diam yang kita gunakan tergantung dari totalan yang kita inginkan. Semakin banyak totalan, misalkan saya punya 5 sampel, maka akan ada satu, kemudian ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, ada 5 sampel, pasti juga fase diam yang digunakan akan lebih lebar. Nah, chamber itu juga yang digunakan akan lebih lebar. Nggak mungkin pakai chamber yang bentuknya seperti gelas ya. Kalau seperti gelas ini itu hanya biasanya muat 2-3 totalan aja. Nah, kalau lebih panjang kita pakai chamber yang bentuknya itu biasanya kotak ya. Itu ada sendiri nanti. Nah, kemudian kedalaman fase gerak itu hingga 0,5 cm saja dari dasar chamber. Kalau misalnya pakai gelas bisa 10 ml, kalau pakai chamber yang lebih gede biasanya bisa sampai 20 ml juga ya, tergantung dari chamber yang kita pakai. Nah, cara menghitung berapa banyak fase gerak, nah nanti akan saya bahas di belakang ya, atau kita diskusikan lewat WAG. Kemudian setelah itu dijenuhkan dengan kertas saring. Nah, nanti kita pakai kertas saring, kita potong panjang ya. Kita potong panjang, memanjang gitu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Nah, sampai menyentuh fase gerak. Dan di sini ngelewer apa sih ya, keluar dari chambernya. Kemudian chamber kita tutup. Nah, seperti ini. Fungsinya untuk apa kertas saring ini? Nah, kertas saring ini untuk menyamakan tekanan uap pada seluruh bagian bejana. Jadi, biar di dalam bejana itu tekanan uapnya sama. Kalau nggak sama, kenapa? Nah, kalau nggak sama, nanti absorpsinya dia akan kadang miring ke sini. Nah, jadi nggak lurus. Jadi, dari bawah ke atas itu nggak lurus kayak gini, tapi nanti bisa miring atau naik turun atau seperti apa kalau kejenuhannya itu tidak sama di semua bagian bejana ya. Nah, tandanya apa kalau semua bagian bejana ini sudah
sudah tekanan uapnya sama, tandanya nanti kan kalau fase gerak ini pasti akan terabsorpsi atau akan naik melewati kertas saring, ya kan. Nah, kalau fase geraknya itu sudah terserap sampai ke ujung sini, berarti satu ruangan dalam bejana ini dia sudah sama tekanan uapnya. Nah, kemudian baru kita masukkan fase diamnya ini. Jadi ini kita memasukkan kertas saring ini sebelum fase diam kita masukkan ya. Jadi yang pertama kita siapkan adalah chamber. Kemudian habis itu kita siapkan fase gerak ya, fase gerak. Ya sekitar kedalaman 1,5 cm tadi. Kemudian kita masukkan kertas saring, kita potong memanjang, kita sentuhkan pada fase gerak, kemudian kita tutup. Nah, kita tutup dulu, kita tutup sampai keadaan jenuh, sampai fase gerak ini terabsorpsi sampai atas. Nah, kalau sudah, nanti kalau sudah sampai atas, kita buka tutupnya, kita keluarkan kertas saringnya. Sebenarnya nggak dikeluarkan nggak apa-apa, tapi kadang mengganggu ketika kita memasukkan fase diam, jadi lebih baik dikeluarkan. Nah, kertas saring kita keluarkan, baru kita masukkan fase diam secara hati-hati ya. Nanti kalau enggak kita naruhnya miring, kalau naruhnya miring nanti absorpsinya juga biasanya akan miring gini ya, jadi nanti spot yang akan terangkat itu tidak sempurna, jadi nanti miring-miring gitu ya untuk bercaknya atau identifikasi senyawanya ya. Oke, itu adalah caranya. Kemudian totalan yang sudah kering, jadi kita sebelum memasukkan ini sambil kita menunggu yang di dalam chamber ini jenuh ya. Nah, sambil menunggu kita siapkan fase diam. Ini sebelum fase diam dimasukkan ya, kita siapkan fase diam. Nah, fase diam kita siapkan dengan totalan. Nah, seumpamanya saya akan menotolkan 2 totalan. Yang satu adalah sampel, yang satu adalah standar atau baku. Ini saya tulis S sampel, ini saya tulis B baku. Nah, B ya. Jadi jangan ini ya, jangan pakai bolpen, nulisnya pakai pensil saja. Dan di atas, kalau untuk untuk identitasnya jangan di bawah, karena kalau kita nulis di bawah, nah nanti fase geraknya kan akan naik ke atas. Nah, si pensil ini dia akan ikut tereluasi ke atas ya, itu akan mengganggu senyawa yang akan kita identifikasi. Nah, jadi di atas. Nah, setelah itu sebelumnya saya akan jelaskan step by step dulu ya. Saya hapus dulu ini. Saya hapus dulu. Nah, oke. Nah, kita menyiapkan fase diam. Kita ukur dulu, kemudian dari bawah 1 cm dari bawah dan 1 cm dari atas. Katakanlah ini adalah 10 cm tingginya. Tinggi dari fase diam adalah 10 cm. Lebarnya karena ada 2 totalan, saya pilih 3 cm ya. Kemudian setelah saya ukur batas bawah sama batas atas 1 cm. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk bahwa kita nanti menotolkan awal itu adalah di sini. Nah, di area sini 1 cm dari bawah. Karena fase geraknya kan tadi setengah cm dari dasar ya, supaya tidak tercelup juga. Kemudian 1 cm dari atas ini bisa kita garis. Kalau yang bawah jangan digaris ya kalau bisa. Nah, yang atas ini boleh digaris karena ini nanti untuk kapan kita berhentinya eluasi atau pengembangan. Jadi setelah absorpsinya atau fase geraknya itu sampai di batas ini, maka kita ambil dari chamber. Terus kemudian kita angin-anginkan. Nah, caranya seperti itu. Jadi misalkan saya punya sampel. Nah, ini kalau biasanya saya nggak tak garis. Nah, yang bawah ini nggak tak garis, tapi saya cuman pakai jarum pentul atau pakai pensil ya, ujung pensil itu hanya saya kasih tanda di samping-sampingnya saja. Nah, jadi nggak digaris ya, pakai pensil aja ya, jangan pakai bolpen. Nah, kemudian saya ingin menotolkan 2 totalan. Nah, ini adalah sampel saya dan ini adalah standar atau baku saya. Nah,
Di sini kalau mau ngasih identitas, kalau takut lupa itu di atas. Nah, maaf tadi saya hapus lagi ya, saya bersihkan lagi. Jadi tadi ini kita sudah nah ini tadi menyiapkan fase diam. Kemudian saya kasih 1 cm 1 cm tadi ya, dari bawah dan dari atas. Nah, 1 cm. Kemudian saya kasih identitas. Tadi kan identitasnya di atas ya. Jadi bisa kita kasih identitas itu di atas. Nah, ini misalkan saya kasih identitas sampel, ini adalah baku ya, atau standar yang saya gunakan. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian kita tunggu totalan sudah kering pada plate. Artinya kita menotolnya berapa kali? Kita menotolnya sampai yang kita inginkan. Kalau itu kualitatif ya. Kalau kuantitatif ya sudah harus ada ukurannya berapa mikroliter. Tapi kalau kualitatif, jadi kita hanya untuk mengetahui ada tidaknya suatu senyawa tersebut. Nah, kita totalannya bebas ya, artinya yang penting tidak terlalu tebal tapi juga tidak terlalu tipis, bisa 3 totalan, 5 totalan, atau 10 totalan. Maksudnya 10 totalan itu seperti apa? Jadi kita total dulu dengan pipa kapiler 1 kali di sini ya, ekstrak yang udah kita encerkan ya, atau kita kasih pelarut ya, bukan kita encerkan. Nah, kemudian kita tunggu kering dulu. Nah, totalan yang sudah kering ya, kita tunggu kering dulu, baru kita totalkan yang kedua. Nah, kita totalkan yang kedua. Kemudian begitu seterusnya, kita tunggu kering, baru kita totalkan yang selanjutnya. Kenapa menunggu kering? Karena kalau tidak menunggu kering nanti totalannya akan membesar, atau kalau bahasa Jawanya itu bleber ya. Nah, jadi tidak kecil, tidak cantik, tidak 3-6 mm, tapi bisa membesar. Karena kan belum kering, kemudian ditambah dengan ekstrak lagi, jadi dia akan bleber gitu ya. Nah, sudah misalkan saya 5 kali. Misalkan 5 kali gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah kering, keringnya bisa diangin-anginkan saja. Kalau sudah kering pada plate, kemudian baru dimasukkan ke bejana yang sudah ini tadi, bejana yang sudah jenuh ya. Bejana yang sudah jenuh. Tinggal kita masukkan ke sini. Nah, masukkannya hati-hati ya. Kemudian totalan jangan tercelup fase gerak ya. Selama si fase gerak itu jarak dari dasar adalah 0,5 cm dan yang kita pakai di sini adalah 1 cm, itu tidak akan tercelup ya. Batas yang dicapai gerak ditandai dengan pensil lemah. Nah, ini 1 cm dari atas. Jadi jarak eluasi kita atau pengembangan kita adalah 8 cm ya. Dari mana? Karena ini tadi saya pakai yang panjangnya 10 cm. 10 cm dikurangi 1 cm di sini, dikurangi 1 cm di sini. Jadi ini adalah 8 cm. Nanti untuk apa fungsinya? Untuk mencari harga RF ya. Jadi ini jarak eluasi dari bercak tadi adalah 8, jarak eluasi atau pengembangan adalah 8 cm. Nah, kemudian didokumentasikan profil kromatogramnya dengan RF. Nah, apa itu RF? Nah, ini adalah salah satu gambaran ya, gambaran untuk KLT ya. Jadi ini chamber tadi. Nah, kemudian ini adalah solvent. Solvent itu bisa kita sebut fase gerak tadi ya, yang kita sebut dengan fase gerak. Nah, kemudian ini adalah sampel kita, M ini. Kemudian ini pensil line 1 cm dari bawah, tapi kalau menurut saya nggak usah digaris pakai pensil, dikasih tanda aja di sampingnya sini ya. Kemudian ini adalah fase diam, thin layer chromatography plate atau fase diam. Kemudian ini tutup ya. Kemudian ini bisa pakai beker atau gelas, seperti itu ya. Nah, kenapa gelas kimia atau chamber kita ini harus kita tutup? Nah, ini ya, kenapa harus kita tutup? Ya, untuk meyakinkan bahwa kondisi dalam gelas kimia terjenuhkan oleh uap dari pelarut atau fase gerak tadi, ya. Jadi untuk mendapatkan kondisi ini dalam gelas kimia biasanya ditempatkan beberapa kertas saring yang terbasahi oleh pelarut, seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Kondisi jenuh dalam gelas kimia dengan uap mencegah penguapan pelarut.
ya, selain untuk biar lurus untuk adsorpsinya ya. Nah, ini seperti ini. Ini yang gambar menunjukkan lempengan setelah pelarut bergerak dari lempengan. Jadi nanti, nah dari M ini tadi kan sampel kita di sini. Nanti karena adanya fase gerak yang tereluasi atau mengembang atau pengembangan atau tereluasi ke atas, teradsorpsi gitu ya. Kita masih membayangkan misalkan kertas kita masukkan ke dalam air misalnya. Nah, pasti akan naik ke atas kan airnya. Nah, sama, ini fase gerak juga akan naik ke atas membawa sampel tadi. Nah, pelan-pelan membawa sampel tadi. Nah, dia nanti akan membentuk spot seperti ini. Tergantung senyawa yang ada di situ ada berapa. Kalau senyawanya masih meruah, maka nanti totalannya akan banyak sekali di sini ya. Nanti akan banyak totalan gitu ya. Nah, tapi kalau senyawanya sudah murni, itu biasanya cuman ada 2 atau 3 totalan ya. Katakanlah tadi saya membandingkan sampel dengan baku ya, baku atau standar. Nah, standar itu biasanya lebih murni. Ya, jadi kalau misalkan tadi ini langsung saya bikin fase diamnya, jadi ini ada sampel saya, ini ada standar. Nah, ada standar gini. Nanti kalau tereluasi biasanya ini hanya terjadi 1 atau 2 spot. Nah, karena dia sudah murni. Nah, ini senyawa yang kita inginkan, misalkan piperin ya. Piperin aja gitu, ini yang udah murni, piperin murni, maka nanti akan timbul 1 bercak saja. Nah, kalau ini misal di ekstrak kita ya, nah ini masih banyak, nanti akan banyak spot-spot gitu, akan banyak bercak-bercak karena memang senyawanya masih banyak. Kok bisa senyawanya ini urut-urutannya berbeda? Karena ini tergantung dari polaritas senyawa tersebut ya. Nah, kalau dilihat dari sini, nah senyawa yang bernama piperin yaitu yang RF-nya atau jaraknya itu sama dengan baku kita. Ketika saya ingin mengidentifikasi piperin misalnya, nah saya pakai baku piperin. Nah, ternyata dia spotnya di sini. RF-nya katakanlah 0,5 gitu ya. Nah, maka ini sampel saya itu yang ada banyak bercak, tapi ternyata dia juga tetap mengandung piperin. Nah, karena di sini mempunyai harga RF yang sama dengan standar atau baku saya ya. Karena pelarut bergerak lambat, maka lempengan komponen-komponen yang berbeda dari campuran pewarna akan bergerak pada kecepatan yang berbeda. Dalam hal ini dia pakai campuran perwarna ya. Kalau kita pakainya nanti adalah senyawa-senyawa ya. Nah, dia akan bergerak dengan kecepatan yang berbeda dan akan tampak sebagai perbedaan bercak ya. Nah, ini misalkan saya katakan ini bercak A, kemudian ini bercak B, yang biru muda bercak B, kemudian yang biru tua bercak C. Nah, nanti like dissolves like atau polar akan terlarut dengan polar, dan untuk yang non polar pun juga begitu ya. Misalkan saya pakai fase gerak ya. Fase gerak itu sifatnya non polar. Dan fase diam saya silika gel GF254 itu biasanya sifatnya polar. Ini polar ya. Nah, kalau misalkan ini ada senyawa. Nah, senyawa A sama senyawa B itu lebih polar yang mana? Nah, senyawa ini akan lebih polar yang A. Kenapa? Karena senyawa A ini dia akan terjerap atau akan berhenti atau akan terikat dengan fase diam lebih dahulu. Padahal fase diam itu sifatnya apa? Fase diam di sini sifatnya polar. Jadi dia yang terikat lebih dulu dengan fase diam, maka dia sifatnya karena dia like dissolves like, maka sifatnya juga polar. Nah, senyawa yang non-polar dia akan naik ke atas bersama fase gerak terlebih dahulu. Nah, kemudian yang lebih non-polar daripada A dia naik dulu, ikut naik bersama fase gerak. Ingat, like dissolves like. Karena si B ini lebih non-polar dari A, maka si B ini mengikut dulu dengan si fase gerak yang sifatnya non-polar. Nah, ke atas
Nah, si C ini lebih nonpolar lagi daripada AB karena dia ikut dengan fase gerak yang nonpolar. Nah, nanti sampai ke atas bla 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 sampai ke sini. Misalkan di ujung ini ada bercak lagi atau spot. Nah, ini nanti misal saya katakan ini adalah bercak D. Nah, ini adalah bercak yang paling nonpolar di antara A, B, C, D. Kenapa? Karena dia ikut nonpolar ini atau ikut fase gerak itu sampai ke atas, ya, katut gitu ya. Nah, karena kenapa? Karena like dissolve like tadi. Seperti itu. Ini adalah untuk fase normal. Nah, saya ceritakan sedikit tentang fase normal dan fase terbalik. Kalau untuk KLT yang biasa dipakai adalah fase normal ini. Fase normal itu fase diamnya biasanya cenderung polar. Fase geraknya yang cenderung semipolar sampai non-polar. Nah, nanti ada yang namanya fase terbalik. Nah, kalau fase terbalik nanti tinggal dibalik aja. Yang fase diamnya itu cenderung non-polar, fase geraknya cenderung polar. Ya, seperti itu. Semoga dapat dipahami ya tadi. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk pengukuran bercak. Nah, kemudian kita lanjut ke pengukuran bercak ya. Jadi, setelah ini fase diam, kemudian ada beberapa bercak ya. Katakanlah ini ada 3 bercak ya yang muncul. Jadi, ini sampel yang kita totalkan di sini muncul 3 bercak ini. Katakanlah ini A, B, C ya. Kemudian kita hitung RF-nya. Nah, ini nanti yang bisa sebagai identifikasi itu adalah salah satunya dari harga RF ya. Nah, ketika pelarut mendekati bagian atas lempengan, kemudian lempengan dipindahkan dari gelas kimia dan posisi pelarut ditandai dengan sebuah garis. Nah, kita bisa tandai lebih dahulu, tapi bisa juga di akhir setelah kita ambil baru kita tandai. Tapi resikonya nanti terlewat takutnya. Jadi, kita tandai lebih dulu di atas 1 cm dari atas biasanya ya. Kemudian di sini kita ukur. Jadi dari awal totolan sampai timbulnya bercak merah, katakanlah ini adalah A ya. Nah, sampai A ini berapa sentimeter? Kemudian di sini ada B. Nah, ini berapa sentimeter? Kemudian di yang biru, yang C ini juga berapa sentimeter? Nah, kita ukur. Ukurnya dari mana? Dari sini. Sini ke sini itu adalah jarak bercak, sini ke sini jarak bercak B, sini ke sini jarak bercak C. Nah, untuk jarak eluasi itu adalah dari sini sampai ke sini ya. Jadi berapa? Misalkan saya pakai ini 10 cm, berarti dikurangi 1 cm dan 1 cm, jadi ada 8 cm ya. Nah, kemudian RF, harga RF atau retardation factor. Jadi ketika kita KLT, yang utamanya kita identifikasi dari senyawa itu adalah harga RF ya. Itu sebagai patokan atau parameternya. Harga RF didefinisikan sebagai angka banding antara jarak tempuh bercak dari tempat totolan. Nah, jarak A ini ya, jarak tempuh bercak dari tempat totolannya kan ini titik awal. Nah, dari tempat totalan ya terhadap jarak tempuh L1. Jarak tempuh L1 adalah yang kode B ini, yaitu jarak eluasi itu. Nah, jadi RF-nya untuk nyari RF itu adalah rumusnya sangat mudah, yaitu A atau jarak tempuh bercak dibagi jarak tempuh L1 B. Ya, jadi A dibagi B. Itu misalkan bercaknya di sini. Kalau bercaknya di sini, ya nanti jarak A itu adalah dari sini sampai ke sini. Nah, itu berapa? Katakanlah jarak A ini adalah 4 cm misalkan. 4 cm. Kemudian jarak B ini adalah 8. Biasanya 8 ya. 8 cm. Nah, maka harga RF-nya adalah 4 dibagi 8. Berarti adalah 0,5. Nah, ini jarak RF dari bercak ini ya. Ini sebenarnya satuannya cm. Kemudian kita coret, berarti kalau RF itu tanpa satuan ya.
Dalam penentuan RF, letak bercak komponen diukur dari pusat bercak. Harga RF spesifik untuk masing-masing senyawa karena ditentukan oleh koefisien distribusinya. Jadi masing-masing berbeda. Misalkan ini adalah flavonoid. Flavonoid itu lebih polar daripada alkaloid misalnya. Nah, maka harga RF flavonoid dalam hal ini flavonoid rutin misalnya itu adalah 0,5. Nah, sedangkan alkaloid ini misalkan alkaloidnya 0, berapa yang lebih besar 7 ya. Nah, itu beda-beda ya. Apabila sampel mengandung komponen yang struktur kimianya hampir sama, maka akan diperoleh bercak dengan harga RF yang berdekatan. Kenapa bisa? Jadi, misalkan ini sama ini. Nah, ini struktur kimianya mungkin mirip ya. Kenapa? Karena di situ menandakan bahwa kepolarannya juga mirip. Nah, kepolarannya tidak jauh berbeda. Seperti itu. Itu untuk menghitung harga RF. Nah, ini hampir di setiap UKOM harga RF ini adalah keluar. Harga RF dari komponen sampel kemudian dibandingkan dengan harga RF senyawa baku. Nah, seperti yang Bu Uli ceritakan tadi, jadi ada dua totalan gitu ya. Yang satu totalan untuk sampel kita. Nah, yang satu adalah untuk baku atau standar. Kita bandingkan nanti. Apabila harga RF keduanya relatif sama, ya, relatif sama misal sama-sama 0,5 atau yang satu 0,51 gitu ya, selisih sedikit saja ya, maka dapat diduga bahwa sampel mengandung senyawa yang sama dengan senyawa bakunya. Misalkan saya ingin meneliti ekstrak saya ini mengandung piperin atau bukan, mengandung piperin enggak sih gitu ya. Nah, maka pembanding saya ya piperin. Ternyata karena piperinnya baku saya murni, maka dia hanya timbul satu bercak, yaitu piperin ini. Nah, kemudian saya bandingkan di ekstrak saya. Di ekstrak saya timbul beberapa bercak, katakanlah ini ya. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa di sini mengandung piperin juga nih dengan harga RF yang sama. Tapi di sampel saya masih ada beberapa senyawa yang lain karena memang belum murni, beda dengan baku saya. Ini isinya hanya piperin. Nah, seperti itu. Ini harga RF-nya kan RF kan sama ya. Nah, guna memastikan hasil analisis kualitatif tersebut seringkali diperlukan data analisis kualitatif metode lain sebagai pendukung. Nah, harga RF yang dihasilkan seringkali berbeda dari RF yang dimuat dalam literatur. Jadi sudah banyak ini literatur yang menyatakan fase geraknya pakai apa, fase diamnya pakai apa, nanti RF senyawa tersebut berapa, itu sudah ada biasanya ya. Karena harga ini ditentukan oleh kondisi percobaan. Jadi kadangkala harga RF itu walaupun dia senyawanya sama, ada sedikit perbedaan. Itu kenapa? Karena adanya perbedaan temperatur. Misalnya kita pakai jurnal luar negeri, di sana baru musim salju, misal dingin sekali, dan di sini ya tropis gitu ya. Jadi kan masih ada perbedaan sedikit tentang temperatur. Itu bisa saja meski senyawanya sama, RF-nya bisa agak berbeda ya. Kemudian ukuran spot. Nah, tebal tipisnya itu ya. Jadi kalau misalnya tebal kemudian bleber gitu ya, yang kita totolkan ini, nanti RF-nya pun akan bercaknya pun akan membesar. Nanti perhitungan RF-nya jadi berubah. Nah, nanti gimana menghitung RF yang teliti nanti akan saya ceritakan di belakang. Nah, oleh karena itu, bila harga RF dibuat daftar untuk dipublikasikan atau diilmiahkan, termasuk nanti jika kalian mau KTI ya, maka semua kondisi yang digunakan dalam elusi harus dipaparkan. Jadi harus diceritakan di situ ya, kondisinya seperti apa. Nah, ini sebagai contoh. Nah, jika komponen berwarna merah itu bergerak dari 1,7 cm dari garis awal, nah, kalau bingung saya gambarkan. Ini plate KLT, fase diam. Nah, ini adalah totalan pertama di sini. Nah, ini adalah garis atas, 1 cm dari atas. Nah, jika komponen berwarna merah bergerak 1,7 cm dari garis awal di sini, kemudian ini jaraknya adalah 1,7 cm. Sementara pelarut berjarak 5 cm. Jadi dari sini ke sini
ya, ketotalan awal itu adalah 5 cm. Nah, sehingga nilai RF untuk komponen berwarna merah ini menjadi RF yaitu jarak bercak 1,7. Nah, ini dibagi dengan jarak eluasinya sampai atas ya adalah 5 cm. Jadi harga RF adalah 0,34 ya, tanpa satuan karena sentimeternya sudah hilang ya. Kalau ini harusnya ada tapi karena dicoret jadi hilang ya. Itu untuk perhitungan RF. Nah, nilai RF itu nanti adalah suatu parameter untuk identifikasi senyawa ya, senyawa yang mau kita identifikasi ya, itu kalau secara kualitatif. Jadi kalau secara kualitatif itu kan untuk melihat ada tidaknya senyawa tersebut. Tapi kalau kuantitatif nanti hasilnya berupa kadar dengan bantuan alat densitometer. Nah, jika percobaan ini diulang pada kondisi yang tepat sama, nilai RF yang akan diperoleh untuk setiap warna akan selalu sama. Jadi kalau senyawanya sama, pasti RF-nya dan warnanya akan sama. Jadi nanti ketika muncul suatu bercak, kalau dia senyawanya sama, warnanya juga akan sama dengan standar. Nah, warna apa itu? Nah, nanti saya jelaskan di belakang. Nah, sebagai contoh, nilai RF untuk warna merah adalah selalu 0,34. Namun, jika terdapat perubahan, misal perubahan suhu, komposisi pelarut, dan sebagainya, maka bisa berubah ya. Meskipun perubahannya mungkin tidak terlalu banyak kalau perubahan dalam hal kondisi ya. Nah, teknik ini harus tetap diingat atau didokumentasikan jika ingin mengidentifikasi pewarna yang tertentu. Jadi, kita harus tahu kalau misalnya hari ini kita identifikasi senyawa berwarna merah itu RF-nya itu 0,34. Nah, besok kita suatu saat misal 2 hari lagi kita cek ya, kita harus sama juga 0,34. Nah, makanya kondisinya harus didokumentasikan atau harus dipastikan sama gitu ya. Nah, ini adalah faktor yang menentukan harga RF ya, ada eluen, ada suhu, ukuran bejana, kertas, dan sifat campuran. Nah, nanti silakan untuk lebih jelasnya bisa dibaca ya di sini. Nah, kemudian setelah kita melakukan KLT dan pengembangan atau eluasi tadi, apa yang akan kita lakukan? Ya, identifikasi. Kan tujuannya itu ya, identifikasi senyawa. Nah, identifikasi itu ada 2 cara secara garis besar, yaitu secara langsung ya dan secara atau dengan perlakuan. Nah, kalau secara langsung ini tinggal dilihat saja. Nah, jadi secara visual untuk senyawa yang berwarna. Nah, misalnya senyawa yang berwarna itu adalah kurkumin. Nah, kurkumin kan senyawanya berwarna, jadi nggak usah pakai penyemprotan aja. Penyemprotan dengan reagen aja itu warnanya sudah terlihat ya. Kalau kita pegang kunyit atau kita pegang temulawak itu tangan kita aja sudah terlihat kuning, orange gitu ya. Nah, jadi secara visual nanti di plat KLT ini, nah itu nanti akan sudah muncul dengan sendirinya bercak-bercak yang berwarna. Nah, kalau kurkumin biasanya warnanya kuning ya, seperti itu. Nggak perlu bantuan alat apapun, nanti sudah terlihat ya. Itu untuk senyawa yang memang berwarna, misal kayak kurkumin. Kemudian kalau senyawa itu tidak berwarna, jadi kadangkala dalam fase diam ini atau dalam plat KLT ini dia tidak terlihat warnanya karena memang belum muncul warnanya, padahal sebenarnya ada di situ. Nah, kita melihatnya dengan apa? Yang pertama bisa dengan destruksi. Nah, metode ini merupakan bercak cuplikan secara irreversibel. Nah, ini biasa dipakai untuk kualitatif maupun kuantitatif. Nah, ini destruksi ini yaitu dengan penyemprot. Nah, penyemprotnya tertentu. Nah, seperti kita flashback di kontrol kualitas kemarin ya. Nah, di kontrol kualitas kan ada kontrol kualitas ekstrak, ada profil KLT. Nah, di profil KLT tersebut itu tadi ada penyemprot ya. Coba nanti dilihat lagi di slide kontrol kualitas ya. Nah, profil KLT itu ada penyemprot. Nah, penyemprotnya itu misalkan alkaloid, menyemprotnya dengan Dragendorf. Nah, yang dimaksud destruksi itu seperti itu. Salah satunya adalah dengan penyemprotan. Dan sifatnya irreversibel.
Jadi, plate ini kalau sudah terkena semprotan dari reagen yang dimaksud, maka dia akan rusak. Dalam artian, dia tidak akan kembali lagi seperti semula, ya, karena terjadi reaksi antara reagen. Misalnya kita mau memunculkan alkaloid, memunculkan bercak yang alkaloid ini, ya, misalkan ini adalah bercak yang kita perkirakan alkaloid. Nah, kita semprot dengan Dragunov. Nah, ketika sebelum disemprot dia kan tidak berwarna. Nah, ketika disemprot dia akan terjadi warna. Nah, warna yang muncul ini nanti tidak akan bisa kembali lagi ke warna sebelumnya atau ke tidak berwarna. Jadi dia sudah mengalami reaksi antara senyawa alkaloid ini dengan penyemprotnya yaitu Dragunov. Nah, itu untuk cara destruksi. Misalnya dengan penyemprotan reagen yang tepat. Kalau reagennya nggak tepat, ya nanti warnanya berbeda. Nah, ini yang dimaksud warna tadi. Misalkan saponin, ya, saponin kalau disemprot dengan Lieberman Burchard dia akan muncul warna hijau kebiruan. Nah, ketika nanti yang muncul bukan warna hijau kebiruan, misalkan warnanya merah, nah itu belum tentu dia senyawa saponin. Kemudian yang kedua adalah non-destruksi. Nah, non-destruksi ini yang artinya dia tidak merusak plate KLT ini. Nah, nanti bisa dengan cara sinar UV. Bisa dengan sinar UV. Jadi, plate ini kita masukkan ke dalam kotak sinar UV. Di situ ada UV 254 sama 366 yang biasa kita pakai yang 254, ya. Jadi, nanti tinggal dimasukkan dan nanti akan terjadi fluoresensi di sekitar plate-nya ini, karena plate yang kita pakai GF. GF itu berarti ada gipsumnya dan ada fluoresensinya. Nah, maka yang tidak ada bercaknya, dia akan berfluoresensi. Nah, tapi yang ada bercaknya, fluoresensinya akan ketutup. Jadi, ini akan timbul senyawa yang timbul zona yang gelap. Karena fluoresensinya tertutup oleh senyawa. Nah, ini contohnya nanti bisa saya perlihatkan di belakang. Nanti ada contohnya ketika dilihat di bawah sinar UV, yaitu non-destruksi. Jadi ketika dikeluarkan lagi dari box sinar UV itu, ya, nah itu dia tetap tidak rusak, ya, seperti itu. Jadi kalau dengan perlakuan ada dua, yaitu kalau sebelum disemprot lebih baik dilihat dulu di sinar UV. Setelah dilihat di sinar UV, kita foto, kita dokumentasikan, baru kalau mau disemprot bisa disemprot. Jadi jangan disemprot dulu kalau kita ingin melihat di sinar UV. Meskipun setelah disemprot pun kita bisa memasukkan lagi ke sinar UV untuk melihat kejelasannya, ya. Kemudian bagaimana jika substansi yang ingin Anda analisis tidak berwarna? Nah, ya bisa dengan cara ini tadi, ya. Bisa dengan destruksi dengan reagen semprot maupun non destruksi, yaitu dengan sinar UV. Ada dua cara, ya, untuk menyelesaikan analisis sampel yang tidak berwarna. Sudah dijelaskan seperti di sebelumnya tadi, ya, menggunakan sinar UV maupun bisa dengan penunjuk bercak secara kimia, dalam artian dia disemprot dengan reagen yang cocok, gitu. Kemudian ini adalah mekanisme menggunakan pendar fluor atau sinar UV. Jadi fase diam pada lempengan tipis, saya coba gambarkan. Jadi fase diam kita atau plate kita, nah ini seringkali memiliki substansi yang ditambahkan ke dalamnya supaya menghasilkan pendaran fluor atau fluoresensi ketika diberi sinar UV. Nah, itu berarti jika sinar UV disinarkan di permukaan dari plate ini, maka dia akan berpendar, ya. Pendaran ini jadi karena dia permukaannya berpendar atau glow in the dark gitu, ya, kalau misalnya kita bisa membayangkan, ya. Nah, pada waktu ada bercak misalnya di sini dan kemudian muncul bercak juga di sini gitu, ya. Nah, maka pendaran atau glow in the dark-nya tadi atau pendar fluornya tadi akan tertutupi dengan adanya senyawa ini. Nah, akan terblok dengan timbulnya senyawa ini. Nah, maka bercak-bercak itu tidak tampak akan tampak dengan posisi atau bidang yang lebih gelap daripada
sekitarnya. Padahal kalau dilihat kasat mata tidak begitu terlihat, tapi ketika dimasukkan sinar UV maka dia akan mengalami peredaman. Nah, yang di sekitarnya akan mengalami berpendar atau pendar fluor atau perfluoresensi seperti itu. Nah, ini seperti contohnya. Ini secara kuantitatif ya, hasil penelitian saya kemarin. Ini secara kuantitatif. Nah, ini dilihat di bawah sinar UV. Nah, ini ada bercak yang meredam. Nah, kalau yang di sekitarnya ini yang tidak terlihat bercaknya ini, dia akan berpendar. Nah, ini ketika gambarannya seperti ini ketika ada UV light, kemudian ini ada bercak, ya maka dia akan sekitarnya berpendar, tapi yang ada bercaknya dia akan mengalami zona atau bidang yang gelap. Nah, atau karena dia tertutupi dengan senyawa tersebut. Nah, makanya senyawanya bisa terlihat ya. Sementara UV tetap disinarkan pada lempengan, posisi bercak ditandai dengan menggunakan pensil dan melingkari daerah bercak itu ya. Nah, cara menghitung RF ya. Nah, ini sekalian saya sampaikan cara menghitung RF. Ini saya punya lempeng KLT. Nah, yang sudah saya evaluasi atau saya kembangkan ini. Kemudian ada satu bercak di sini misalkan. Nah, cara menghitung RF-nya kemarin rumusnya sudah, tapi bagaimana cara menghitung yang tepat? Nah, ini saya perbesar. Nah, bercaknya saya perbesar. Nah, bercak ini kemudian saya hitung diameter tengahnya. Jadi ngitungnya ini dikasih garis ya yang menyinggung atas, menyinggung sisi-sisi paling luar, menyinggung sisi-sisi paling, nah seperti ini. Kita buat suatu kayak ini enggak nyinggung nih, agak ke sini, kotaan ya, kita buat kotaan seperti ini tuh. Kemudian kita kasih tanda silang, kita cari yang titik tengahnya. Nah, di sini titik tengahnya ya. Di sini titik tengahnya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, jarak bercak dari titik awal caranya seperti ini. Saya kasih kotaan yang menyinggung di semua bercak tersebut, kemudian dikasih tanda silang ini. Nah, berarti kan tengahnya di sini. Nah, kemudian saya ukur dari sini sama dari yang tadi awal tadi penotolan ya, 1 cm dari bawah. Nah, tinggal kita hitung ini berapa, sini dari sini ke sini misalkan 4 cm. Nah, tinggal dihitung RF-nya. Berarti 4 dibagi jarak eluasi atau jarak pengembangan, misalkan ini 8 cm. Berarti RF-nya 4 dibagi 8. Nah, kemudian ini adalah untuk cara menghitung RF tadi ya, menghitung yang tepat. Kalau rumusnya sudah ya tadi sebelumnya. Nah, misalkan saya punya kasus seperti ini. Ini bukan kasus tapi misal contoh aja ya, penunjukan bercak secara kimia. Misalkan ada campuran asam amino, katakanlah sampel M ya, kemudian ingin menemukan asam amino tertentu yang terkandung dalam campuran di sampel M ini. Nah, sampel M ditotalkan pada lempeng KLT. Jadi saya punya sampel M. Nah, ini adalah campuran asam amino. Nah, kemudian sampel M ditotalkan pada lempeng KLT dan bercak yang serupa dari asam amino yang telah diketahui. Nah, ini adalah standar. Asam amino yang telah diketahui ini adalah standar. Juga ditempatkan di samping tetesan yang akan diidentifikasi dan dievaluasi atau dikembangkan. Nah, ini seperti ini. Jadi ada plek KLT ya, ada 5 totalan. M ini adalah sampel. Nah, ini adalah sampel, kemudian ini adalah standar. Jadi standar yang dipakai ada 5. Di sini ada 5 asam amino yang kita sudah tahu itu asam amino apa saja ya. Karena standar itu yang kita ketahui, atau baku itu ya sebagai patokan yang kita ketahui. Misalkan
yang satu asam amino A, asam amino B gitu sudah tahu ya kita itu apa aja. Nah, setelah di spraying atau disemprot, nah penyemprotnya untuk penampak bercak asam amino itu adalah ninhidrin ya. Nah, setelah disemprot akan timbul bercak seperti ini. M ini adalah sampel kita. Nah, sampel yang belum kita ketahui di sampel kita itu ada senyawa apa aja. Ada 3 bercak ya, bercak coklat, bercak ungu, dan bercak biru tua ya. Nah, asam amino 1 ya, karena 1 sampai 5 ini adalah standar, maka dia yang muncul bercaknya ya cuma 1 karena dia murni ya. Nah, yang sampel 1 ini bercaknya di sini, kok sampel standar 1 bercaknya di sini, standar 2 di sini biru tua, standar 3, standar 4, dan standar 5 atau baku 5. Nah, di sampel saya yang M ini, sampel kita yang M, ini ternyata ada 3 asam amino yang terkandung dalam sampel kita. Kalau dilihat dari sini, berarti harga RF dan jadi patokannya ada 2, yaitu harga RF yang sama, jadi harga RF yang sama, dan warna dari bercak yang sama dengan baku. Yang satu RF, yang satu adalah warna. Nah, seperti itu. Jadi patokannya itu kalau RF-nya sama, warnanya sama, maka bisa kita simpulkan bahwa senyawa ini adalah senyawa yang sama dengan baku yang kita pakai. Berarti sampel M saya ini mengandung asam amino nomor 5, asam amino nomor 1, dan asam amino nomor 4. Asam amino nomor 2 kita tidak terkandung, dan asam amino nomor 3 juga tidak. Nah, gitu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa campuran mengandung asam amino 1, 4, dan 5. Nah, seperti itu. Kemudian KLT itu bisa untuk analisis seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Bisa dilihat, untuk identifikasi kualitatif, yaitu untuk melihat ada atau tidaknya, atau untuk mengidentifikasi secara kuantitatif. Kalau kuantitatif itu nanti hubungannya dengan kadar, misal kadar andrografolit dalam ekstrak herba sambiloto. Nah, itu bisa menggunakan KLT yang kuantitatif. Kalau kualitatif ya, itu hanya menggunakan senyawa pembanding saja cukup, kemudian hanya dihitung RF-nya. Nah, kalau secara kuantitatif ini ketepatan dan ketelitian itu harus kita perhatikan ya, tapi masih kurang dibandingkan dengan kromatografi gas dan HPLC. Itu jenis kromatografi yang sudah modern ya. Kalau KLT ini memang konvensional, tapi masih sering dipakai. Cara kuantitatif bisa dengan bercak langsung diukur luasnya, atau bercak dikerok kemudian dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Nah, kalau preparatif, hasil dari kerokan bercak itu nanti bisa dilanjutkan dengan analisis misal spektrofotometri, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kromatografi lapis tipis itu bekerja? Sebenarnya bekerjanya kromatografi lapis tipis itu asal ada inti fase diam, fase gerak, dan sampel itu akan bisa kita lakukan ya. Nah, fase diam tadi di awal sudah kemarin kita bahas ya. Nah, fase diam silika gel, dalam hal ini silika gel ya, ini ada 2 ikatan yang penting. Ikatan yang inti dalam silika gel atau permukaan fase diam silika gel itu adalah SiOH atau silanol dan SiOSi atau siloxan. Nah, seperti ini. Jadi main body of silica structure, dari struktur dari silika itu ini struktur silikanya, kemudian dia di permukaannya ada silika tadi ya. Ini fase diam, terus ini ada silikanya. Silikanya itu terdiri dari gugus SiOH. SiOH itu ini adalah silanol dan SiO2. OSiO ya. Ini adalah, nah saya tulis saja ini
gugus silanol, dan ini gugus siloksan. Nah, yang menyebabkan fase diam kita sifatnya adalah cenderung polar itu adalah gugus silanol. Ada OH di permukaan ini. Jadi, makanya disebut fase normal ya. Untuk kromatografi kan ada fase normal sama fase terbalik. Fase normal itu jika fase diamnya itu sifatnya cenderung polar. Nah, kalau kita pakai silika gel GF254 yang seperti biasanya pada umumnya itu sifatnya adalah polar karena dia mengandung gugus silanol. Gugus silanol itu mengandung OH ini. Nah, makanya dia bersifat cenderung polar. Kalau fase diamnya cenderung polar, maka fase gerak itu cenderung ke non-polar. Nah, gambar di atas menunjukkan bahwa silika gel merupakan rantai OSIO di mana pada bagian permukaan silika berupa gugus OH. Karena itu silika gel relatif polar. Nah, karena itu KLT umumnya menggunakan sistem fase normal. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa KLT menggunakan sistem fase terbalik. Nah, gimana caranya? Nah, caranya ada sebentar. Maaf, ini siloksan ini SIOSI ya, bukan OSIO. Jadi ini adalah siloksan. Siloksan itu SIOSI ya, itu siloksan. Nah, ini kalau kita menggunakan fase terbalik. Nah, dalam fase terbalik ini permukaan silika gelnya nanti terlebih dulu dimodifikasi ya. Jadi tidak lagi mengandung gugus hidroksil ya, jadi tidak lagi mengandung OH atau yang silanol tadi ya, melalui reaksi silanisasi menggunakan diklorometilsilan. Nah, seperti gambar di bawah ini. Nanti semakin panjang rantai karbon atau semakin panjang C yang diikatkan pada silika ini, maka akan semakin hidrofob ya. Hidrofob itu tidak suka air atau non polar ya. Semakin panjang C nanti semakin non polar ya. C-nya di mana? C-nya di sini ini ya. Nah, jadi OH-nya ini nanti akan diganti dengan C rantai panjang ini tadi ya. Nah, semakin panjang rantai ya, nanti semakin dia sifatnya non polar. Nah, ini seperti ini ya. Jadinya nanti jadi OSICH3 ya. Demikian seterusnya. Nah, ini proses silanisasi ya, jadi penghilangan gugus silanol ya, hanya dihilangkan kemudian diikatkan dengan C rantai panjang. Nah, ini nanti jadi fase terbalik. Jadi fase terbalik itu fase diamnya cenderung ya, bukan langsung non polar gitu, enggak, tapi cenderung non polar. Kemudian fase geraknya berarti kebalikannya cenderung polar ya, meskipun ada naik turun semipolar dan lain sebagainya. Nah, itu fase terbalik. Nah, kalau fase normal tinggal ini dibalik aja ya. Kalau mau ngapalin salah satu aja biar nanti nggak ketukar-tukar, tapi lebih baik dipahami secara logika ya. Nah, apa maksud silika gel 60GF254 atau silika gel 60UV254? Nah, yang dimaksud dengan 60 ya, 60 itu adalah ukuran porinya, 60 Armstrong ya. Kemudian G itu dari gipsum. Nah, di awal sudah pernah ya bahwa dia diikatkan dengan gipsum. Nah, sedangkan F itu adalah bahan yang bisa berfluoresensi ya. 254 itu UV ya, yang menandakan lambda eksitasi bahan indikator fosforesens yang ditambahkan. Nah, kemudian KLT preparatif. Nah, KLT preparatif ini artinya nanti hasil dari KLT masih bisa dilanjutkan untuk identifikasi dengan metode lain, misalkan dengan spektro seperti itu ya. Nah, sampel yang digunakan biasanya lebih banyak, sekitar 50 mg sampai 1 gram. Berbeda nanti dengan yang KLT biasanya ya. Kalau KLT biasanya itu KLT yang bukan preparatif ya, itu nanti dia hanya membutuhkan berapa mikro ya. Kalau ini karena nanti dia
sampelnya itu ditotalkan sebagai pita atau garis. Jadi ketika kita punya fase diam, nah seperti ini, kemudian biasanya memanjang. Nah, nanti sampel itu ditotalkan sebagai pita atau garis. Jadi bukan sebagai totalan kecil-kecil, itu bukan. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika tereluasi pun, nah dia juga eluasinya bentuknya juga memanjang sebagai pita atau garis. Tebal optimum lapisan fase diam. Jadi ini adalah seperti ada lapisan ya untuk fase diamnya. Ya, fase diamnya itu misalkan kalau pakai silika gel ya silika gel GF254 tadi sekitar 1 sampai 1,5 mm. Nah, visualisasinya sama, bisa non destruktif maupun destruktif. Ini adalah salah satu contoh KLT preparatif ya. Nah, ini adalah isolat yang diambil, terlihat ya. Nah, ini nanti bisa dilanjutkan misalkan dikerok kemudian diidentifikasi dengan spektrofotometri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kromatografi planar yang lain adalah kromatografi kertas. Mungkin saya tidak akan panjang lebar untuk membahas KKT ya. Sebenarnya mirip dengan KLT ya, hanya bahannya saja yang sedikit berbeda ya. Nah, pada hakikatnya adalah KLT tapi yang menggunakan kertas Whatman nomor 1. Fase gerak juga mirip KLT, biasanya menggunakan campuran pelarut polar. Contohnya BAW. BAW itu butanol, asam asetat glasial, dan water atau air ya. Nah, air nanti akan terikat kuat dengan serabut selulosa karena banyak gugus OH-nya. Sehingga air nanti berfungsi sebagai fase diam. Sedangkan pelarut yang lain berfungsi sebagai fase gerak. Nah, karena itu dia termasuk dalam kromatografi cair-cair. Mekanisme permisahannya berarti dia adalah partisi ya. Kemarin sedikit saya bahas sudah di awal ya. Nah, visualisasi juga mirip KLT. Nah, tetapi campuran asam sulfat dan asam kuat lain tidak dapat digunakan. Nah, cara ini baik digunakan untuk pemisahan senyawa yang polar. Nah, kemudian seperti asam amino, gula, nukleotid, dan lain sebagainya. Nah, ini misalkan pada pemisahan senyawa turunan santin dengan fase gerak BAW. Senyawa turunan santin diperoleh data misal seperti ini. Nah, kofein RF-nya 0,65, teofilin 0,58, dan teobromid 0,35. Nah, dilihat dari harga RF, nah ini fasenya normal ya. Apabila tidak dikatakan lain, biasanya fasenya normal. Kalau fase normal berarti fase diamnya bersifat cenderung polar ya. Kemudian fase geraknya cenderung nonpolar atau mungkin ya semipolar gitu. Ini hanya untuk mempermudah saja. Maka dari yang paling polar yaitu teobromin, teofilin, kemudian kofein. Dilihat dari harga RF-nya ya. Nanti kalau fase terbalik berarti kebalik ya untuk kepolarannya. Kenapa bisa seperti itu hasilnya? Karena fase diamnya polar. Karena ada air yang terikat pada serabut selulus. Sehingga semakin kecil RF, maka semakin senyawa itu polar karena terikat pada fase diam yang polar ya. Konsepnya sebenarnya adalah sama. Nah, sekian terima kasih yang dapat Bu Uli sampaikan untuk mata kuliah fitokimia dan untuk pembahasan kromatografi ya, secara ringkas kromatografi lapis tipis ya. Nah, demikian semoga kuliah daring ini bisa dipahami ya, dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.